Semua orang kalau kita tanya pasti mau sukses ya, termasuk saya sendiri. Cuma pertama-tama saya memang waktu dari kecil pengen sekali jadi orang sukses. Tapi definisi sukses setiap orang berbeda-beda ya. Ada definisi suksesnya hanya banyak uang, ataupun ya kesehatan, ataupun ya punya banyak waktu. Tapi sukses sejati itu ada empat hal ya. Pertama, Anda harus punya kesehatan. Lalu kedua, Anda harus punya uang. Ketiga, Anda harus punya waktu, kebebasan akan waktu, ya. Dan yang terakhir, Anda harus punya pertemanan dan juga persaudaraan. Jadi empat hal ini adalah definisi sukses sejati yang Chairman Pak Hangil sudah ceritakan pada kita. Nah, kebanyakan dari kita, waktu kita mau jadi orang sukses, pertama pasti kita yang kategori pertama adalah mencari pekerjaan atau job, ya. Kita semua sini pasti pernah kerja, pasti kita pernah bekerja untuk suatu perusahaan atau seorang bos, ya. Pokoknya kita pernah dapat gaji gitu ya. Pokoknya intinya kita pernah digaji kerja 8 jam, gaji 8 jam. Nah, itu adalah pekerjaan. Cuma masalahnya dalam pekerjaan ini Anda diperlukan yang namanya ability atau kemampuan ya ataupun skill ya. Karena kalau Anda tidak punya kemampuan, tentunya Anda tidak punya pekerjaan. Anda punya pekerjaan tapi kemampuan Anda sedikit, ya penghasilan Anda juga sedikit ya. Jadi sukses ini ditentukan oleh kemampuan dalam yang bidang pekerjaan ini. Lalu mungkin kategori kedua, orang-orang yang suka berjualan ya dalam bidang misalkan sales ya ataupun salesman ataupun mendapatkan komisi ya. Ini juga sama, Anda diperlukan kemampuan untuk bisa sukses. Anda tidak bisa berjualan, Anda nggak akan sukses gitu ya. Jadi jumlah komisi Anda pun sesuai dengan kemampuan Anda menjual produk-produk ataupun jasa tersebut ya. Jadi sales ini pun juga sukses Anda terbatas ya, dibatasi oleh kemampuan. Lalu kategori ketiga mungkin orang mau punya bisnis. Nah, di sini banyak orang bilang, ah saya nanti kalau sudah pensiun saya mau berbisnis saja gitu ya. Tapi mereka nggak sadar, punya nggak kemampuan untuk berbisnis? Kemampuan apa? Kemampuan finansial. Ya, kalau Anda tidak punya modal, tentunya Anda nggak akan punya bisnis. Ataupun kemampuan untuk memanage orang ya. Karena yang namanya bisnis Anda pasti pakai karyawan, pakai orang. Nah, ini juga harus punya kemampuan untuk memanage orang-orang tersebut yang namanya people skill ya. Kalau Anda tidak punya kemampuan ini, bisnis Anda sudah pasti hancur. Ataupun kemampuan untuk mensourcing produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga rendah supaya Anda bisa mendapatkan profit, keuntungan. Nah, ini juga Anda harus punya kemampuan yang namanya bargaining ya, skill negosiasi ya dari harga ataupun penekanan harga supaya Anda bisa mendapatkan profit margin, Anda perlu kemampuan-kemampuan ini. Jadi bisnis pun juga tidak mudah Bapak Ibu. Belum lagi kemampuan apa? Fisik. Kalau Anda mau berbisnis seperti buka restoran, itu perlu fisik yang tinggi, Bapak Ibu. Anda punya warung aja, Anda harus punya fisik yang sehat untuk bisa tunggu warung Anda 12-16 jam sehari ya. Jadi bisnis pun tanpa kemampuan Anda tidak akan bisa sukses. Nah, ini banyak anak-anak muda sekarang zamannya sosial media atau medsos ya. Ah, saya mau jadi YouTuber, katanya YouTube itu enak, gampang ya. Memang gampang, Anda bisa buka akun gratis, tapi masalahnya konten yang Anda tampilkan di YouTube channel Anda ini menarik atau tidak? Kalau Anda nggak punya kemampuan untuk bikin konten, untuk bikin video-video yang menarik orang untuk tonton, walaupun Anda punya YouTube channel, nggak ada yang subscribe, Anda tidak akan dapat penghasilan. Ya, kesuksesan Anda di sosial media pun sekarang ditentukan oleh berapa kemampuan Anda bisa menciptakan konten-konten yang menarik, dan ini kompetisinya nggak gampang gitu ya. Oh, saya lihat orang-orang yang anak kecil gitu ya, bisa penghasilannya miliaran. Ya, Anda lihat subscribernya berapa banyak ya. Itu jutaan orang Bapak Ibu ya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Ya tentunya kalau Anda hanya punya subscriber hanya 100, 10, ataupun 1000, Anda nggak akan dapat uang Bapak Ibu ya. Jadi media sosial ini pun juga nggak mudah. Apalagi sekarang banyak orang mau jadi TikToker ya, katanya bisa terkenal jadi Instagram seleb. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, di Instagram Anda mau jadi selebriti pun sudah sulit. Anda lihat ini ya, ini adalah salah satu influencer yang menggunakan AI. Jadi wanita ini sebenarnya nggak ada, ini hanya AI ya, ini hanya computer generated. Dan dia dipakai oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Nike untuk mempromosikan produk mereka.
Dan perusahaannya yang dibayar bukan AI-nya, bukan modelnya ya. Banyak kita mau jadi model, memang kita punya parasnya cantik, ganteng gitu ya. Dengan harapan kita bisa dapat di endorse dari perusahaan-perusahaan, sekali endorse mungkin 10-20 juta. Cuman kan Anda mesti sadar ya, kita semua pasti tua. Memang kita ganteng sekarang, cantik sekarang, tapi 30 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, apa kita masih ganteng dan cantik? Tentunya perusahaan-perusahaan ini mau pakai model-model yang masih tetap ganteng dan cantik gitu ya. Nah, dengan teknologi AI ini, perusahaan nggak usah lagi cari-cari selebriti di Instagram yang masih ganteng cantik. Dia tinggal bilang aja ke perusahaan, saya mau model AI yang rambutnya pirang, warna kulitnya rada sawo matang, ya matanya biru, bisa langsung dia bikin. Tolong dipakai bajunya yang produk saya ataupun sepatu ataupun apapun juga yang produk yang saya mau coba endorse ya. Langsung perusahaan ini buat mau model secantik seganteng apa mereka bisa buat. Nah, menurut Bapak Ibu, masa depan si influencer-influencer di sosial media ini kemana? Tambah bagus apa tambah buruk? Ini sewaktu-waktu akan hilang, Bapak Ibu. Ya, jadi kita agak susah sekarang untuk menjadi orang sukses. Apalagi di zaman AI ini, kita sudah tidak bisa berkompetisi dengan yang namanya AI. Selama Anda masih bisa menggunakan teknologi AI, Anda bisa sukses. Tapi kalau Anda sudah ketinggalan, tidak tahu cara mengaplikasikan teknologi-teknologi baru ini, Anda sudah pasti punah. Anda sudah pasti tidak bisa sukses, ya. Maka dari itu, kesuksesan Anda tergantung kemampuan Anda. Ini adalah dunia di mana kita hidup saat ini. Anda tidak akan sukses kalau Anda tidak punya kemampuan. Sesimpel itu, ya. Zaman waktu kita masih sekolah, di mana kita diukur dari ranking kita ya, itu kemampuan Anda. Kalau Anda tidak bisa lulus dengan nilai tertinggi, sudah pasti Anda nggak bisa bekerja. Anda bekerja nggak punya kemampuan tinggi, Anda sudah pasti tidak akan bisa naik posisi yang lebih tinggi. Anda mendapatkan hasil sesuai yang sepantasnya Anda terima. Ini adalah kenyataan, Bapak. Anda mendapatkan hasil sesuai yang sepantasnya Anda terima. You get what you deserve. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu kenyataan yang memang nggak manis ya, kenyataan pahit. Kalau kita tidak punya kemampuan, sudah pasti kita nggak akan bisa jadi orang sukses. Nah, kabar baiknya malam hari ini, Anda sudah bertemu dengan Atomi. Betul nggak? Siapa yang belum jadi member Atomi? Nah, cepat-cepatlah daftar jadi member Atomi. Kenapa? Karena di Atomi, Anda tidak diminta kemampuan apapun untuk bisa jadi orang sukses. Ya, kalau tadi yang tadi saya bilang ya pekerjaan, bisnis, sales ataupun media sosial Anda dituntut kemampuan tinggi untuk jadi orang sukses. Di Atomi Anda tidak dibutuhkan kemampuan apapun untuk jadi orang sukses. Nah, ini kabar baik atau kabar buruk? Kalau untuk saya, ini kabar terbaik dalam hidup saya. Karena saya tidak punya kemampuan untuk jadi orang sukses sebagai konglomerat, Bapak Ibu. Di Atomi, Anda bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang pas-pasan. Di Atomi, kalau Anda sukses, Anda jadi konglomerat. Anda tahu konglomerat apa? Penghasilannya berapa tahu? Siapa yang punya teman konglomerat di sini? Tanya ke mereka, berapa penghasilan konglomerat? Satu bulan minimal 1 miliar rupiah. Konglomerat itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda cita-citanya hanya mau jadi orang kaya, nggak perlu di Atomi. Anda bisa kerja lebih keras, buka bisnis lebih panjang, buka cabang-cabang di mana-mana, Anda jadi orang kaya. Tapi kalau Anda mau masuk ke kelas konglomerat, lupakan saja. Ya, yang tadi saya bilang, pekerjaan, bisnis, sales, ataupun media sosial, mau jadi konglomerat, lupakan saja. Anda nggak akan jadi konglomerat. Penghasilan 1 miliar sebulan. Tapi kabar baiknya, Anda tidak dibutuh kemampuan apa-apa di Atomi. Caranya gimana? Saya kasih kuncinya, Bapak Ibu ya. Pertama, Anda harus pakai produk Atomi. Anda tidak dituntut kemampuan apapun. Wah, kabar baik. Terus ngapain Pak Mike? Saya ngapain ya biar bisa jadi konglomerat? Pertama, Anda harus cobain produknya. Kalau Anda bergabung di Atomi, terus tidak mau cobain produk, terus mau ngapain? Gitu ya. Tanyain ke orang-orang yang sudah join,
terus nggak mau pakai produk, tanya ke mereka, kamu mau ngapain di Atomi? Kita semua, orang-orang yang sudah sukses di Atomi, kita mulai dengan menjadi konsumen. Konsumennya siapa? Konsumen dari bisnis kita sendiri. Bisnis Atomi kita, ya. Saya jadi konsumennya bisnis Atomi saya. Saya memindahkan produk-produk yang saya biasa pergi ke supermarket, ya, produk kebutuhan harian ini, menjadi belinya di Atomi. Ya, jadi pertama Anda harus pakai produk Atomi. Berapa banyak Pak Mike produknya? Ya, menurut saya pakai sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Karena produk Atomi ada berapa? 500 sampai 600. Kalau Anda mau sukses hanya pakai satu, dua, tiga produk, terus bilangnya mau jadi konglomerat, mohon maaf. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Orang sukses di Atomi pakai produknya itu ratusan, bahkan bisa semuanya. Ya, saya pernah hitung dengan istri saya. Saya sampai hari ini sudah pakai produk Atomi hampir 300 jenis. Hampir 300 jenis. Nah, tanya ke diri Anda. Saya mau jadi apa ya di Atomi? Saya mau jadi konsumen atau mau jadi orang sukses sebagai konglomerat? Kalau Anda mau jadi konglomerat di Atomi, Anda harus pakai semua produk Atomi. Nah, caranya 3 bulan pertama Anda sudah minimal pakai produk 10 sampai 30 jenis. Artinya tiap bulan 10 produk, bulan kedua jadi 20, bulan ketiga Anda sudah harus pakai 30 jenis. Kalau mau jadi orang sukses, ya. Lalu yang kedua, setelah Anda pakai produk segini banyak, ya, 30 kata Pak Mike, ya, setelah 90 hari. Nah, Anda punya apa? Pengalaman kan untuk Anda ceritakan, Anda sharingkan. Di Atomi bukan selling, bukan berjualan, ya. Jadi kalau Anda masuk Atomi dengan tujuan berjualan, Anda sudah salah jalan. Anda mau jadi konglomerat di Atomi, pertama Anda pakai sebanyak-banyaknya, lalu Anda bercerita, sharing ini bercerita. Saya nggak bisa cerita Pak Mike, bohong. Saya nggak tahu cara bercerita Pak Mike, bohong. Tanya ke dia, pernah nggak ceritain restoran yang kamu pernah pergi, kamu pasang foto, kamu kirim ke WhatsApp keluarga, teman, ya, pasang di status, story, pernah nggak? Kalau pernah, Anda sudah bersharing. Kalau pernah, Anda sudah bercerita. Menceritakan apa? Pengalaman Anda dengan produk tersebut. Kenapa saya minta Anda pakai produk sebanyak-banyaknya? Supaya banyak ceritanya. Pengalaman-pengalaman ini jadi cerita manis Anda. Anda cuma jualan cerita, bukan jualan produk, Bapak Ibu. Yang menjual produk siapa? Perusahaan Atomi. Anda jangan coba-coba jualan produk. Yang menjual itu si Atomi. Anda dan saya hanya kerjaannya cerita. Enak gak Bapak Ibu? Enak banget kan? Pakai produk, cerita. Pakai produk, cerita. Pakai produk, cerita. Nah, tips yang terakhir kalau Anda mau jadi orang sukses sebagai konglomerat, hadiri, attend. Hadiri apa? Semua pelatihan-pelatihan Zoom ataupun di pusat pelatihan Anda dan seminar. Ya, kenapa Anda harus menghadiri? Ini suatu bisnis. Bisnis Anda perlu belajar. Anda nggak mungkin mahir menjalankan bisnis tanpa training. Anda walaupun Anda beli misalkan ya Indomaret, Anda keluarkan investasi 1 miliar atau 2 miliar, mungkin nggak Anda nggak training? Pasti Anda training dengan perusahaan Indomaret ini, ya, diajarkan cara menjalankan Indomaret yang sukses. Jadi Atomi juga sama. Atomi memberikan pelatihan secara gratis. Kalau Anda serius mau sukses menjadi konglomerat di Atomi, kenapa Anda nggak pernah ikut training? Kenapa Anda nggak pernah ikut pelatihan? Kenapa Anda nggak pernah hadir seminar? Kenapa Anda nggak pernah ikuti semua pelatihan-pelatihan yang sponsor Anda berikan? Nah, makanya nggak heran Anda tidak sukses. Ingat loh Bapak Ibu. Tadi saya bilang apa? Kalau di dunia di luar Atomi, Anda mendapatkan hasil yang sepantasnya Anda terima berdasarkan kemampuan atau ability Anda. Tapi kalau di Atomi, Anda mendapatkan hasil yang tidak sepantasnya Anda terima. Anda dan saya
tidak pantas dapat uang 1 miliar dari Atomi. Karena kami tidak punya kemampuan seperti orang yang menghasilkan 1 miliar sebulan. Kalau Anda punya teman, konglomerat, coba Anda lihat kemampuan mereka. Kemampuan berbicara, ya, kemampuan berbisnis, dan lain sebagainya. Anda punya nggak kemampuan seperti mereka yang penghasilan 1 miliar sebulan? Jadi artinya, kita tidak punya kemampuan di Atomi, harusnya kita tidak pantas dapat uang 1 miliar. Tapi kenapa kita bisa dapat? Inilah hebatnya sistem bisnis Atomi. Kalau Anda tidak pernah menghadiri yang tadi saya sudah sebutkan, Anda nggak akan tahu. Kenapa Atomi itu luar biasa? Anda hanya taunya Atomi hanya ya mungkin hemohim, ya mungkin absolute cell active skincare, ya ataupun odol sikat gigi, udah sampai situ. Tapi kalau Anda menghadiri, Anda baru lihat, oh di Atomi ternyata semudah ini ya. Ternyata di Atomi saya butuh mujizat untuk gagal ya. Ya, Anda betul-betul butuh mujizat untuk gagal di Atomi. Karena sistem company-nya, produknya, marketing plan-nya ini menjadikan Anda butuh mujizat untuk gagal. Kalau sudah sampai sedemikian rupa di desain ya oleh Chairman Pak Han Gil, sistemnya, produknya, marketing plan-nya, semua dari kita butuh mujizat untuk gagal. Maka dari itu, saya belum pernah ketemu orang gagal di Atom. Nah, tapi kenapa tuh Pak Mike saya lihat orang-orang gagal yang sudah ya bilangnya gagal gitu ya. Nah, saya bilang ke mereka, ini seperti mereka lagi lari maraton. Lari maraton tuh bukan 1 kilometer Bapak Ibu ya, 42 kilometer. Dia belum nyampe garis finish, dia udah berhenti. Aduh, kejauhan saya nggak kuat deh. Padahal kalau dia tetap berjalan, pasti nyampe. Ya, yang namanya lari maraton, Anda jalan aja pasti nyampe. Cuma nyampainya bisa sebulan, ya, bisa 2 bulan, ataupun dalam 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau Anda terus berjalan, Anda butuh mujizat untuk tidak nyampe. Itu maksudnya Mister Pak. Jadi selama Anda terus berjalan tanpa menyerah, Anda pasti sukses di Atom. Paham ya? Jadi kita semua butuh mujizat untuk gagal di Atom. 구독, 좋아요 눌러주세요.